Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan tema Jangan takut. Rasa takut adalah satu hal yang wajar. Pasti semua orang pernah merasakan akan rasa takut ini. Atau mungkin saat ini kita sedang dalam rasa ketakutan. Takut akan masa depan kita. Takut kita menghadapi pergumulan yang berat yang mungkin sedang kita alami dan lain sebagainya. Kadang dalam doa-doa orang percaya isinya 80-90% karena ketakutan kita. Supaya kita diberi kesehatan, supaya kita diberkati, supaya kita sukses, bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan lain sebagainya. Itu semua adalah cermin dari rasa ketakutan yang kita alami akan masa depan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian dan tiba di tepi laut Teberau,
Di belakang mereka ada satu pasukan tentara Firaun, pasukan tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel dengan kereta perang yang dalam jumlah yang sangat besar. Dalam situasi seperti itulah bangsa Israel berada dalam situasi yang terjepit dan tidak bisa lari kemana-mana. Sebab di depan terbentang laut Teberau dan di belakang ada tentara Mesir, tentara Firaun. Seperti dalam istilah maju kena, mundur kena. Sepertinya bangsa Israel pada waktu itu tidak ada jalan keluar. Kisah bangsa Israel ini menggambarkan badai kehidupan yang mungkin sedang kita alami atau yang kadang sering kita alami. Sepertinya masalah begitu berat yang menghimpit kita sehingga kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Segala cara sudah kita tempuh, segala kemampuan sudah kita curahkan, tetapi sepertinya tidak membuahkan hasil. Belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel ini, bagaimana cara mereka melalui masalah yang dihadapi. Di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai dengan yang 14, firman Tuhan katakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa memiliki iman yang begitu luar biasa. Sebelum Musa melangkah, Musa mendasari tindakannya dengan iman hanya kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, pada saat kita berharap kepada Tuhan dengan iman, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Walaupun mungkin situasi atau keadaan di sekitar kita kadang tidak mendukung kita, bahkan kadang orang-orang di sekitar kita menyalahkan kita, bahkan mengancam kita, sehingga kita bisa melemahkan akan iman kita. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat menghadapi masalah seperti itu, di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan ketakutan pada saat itu. Inilah sifat manusia yang muncul, yaitu apa? Mereka mudah untuk menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, tetapi mereka tetap menyalahkan Musa. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel berdasarkan apa yang dilihat oleh mata jasmaninya. Bapak-Ibu sekalian, kadang kita pada saat kita menghadapi masalah dan dalam keadaan kita rasanya terjepit, dalam rasa ketakutan, kita bahkan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi kita masih melihat akan situasi, keadaan yang ada di sekeliling kita, sehingga kita merasa tidak ada jalan keluar. Karena apa? Kita hanya berdasarkan apa yang dilihat mata jasmani kita saja. Tetapi kita lupa ada Tuhan yang lebih besar. Kita memiliki Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah memberikan mujizatnya dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan sudah berikan mujizat kepada bangsa Israel, yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Apa yang dilakukan Musa kepada bangsa Israel pada saat bangsa Israel dalam situasi yang terjepit pada saat itu? Hal yang pertama, di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13, hal yang pertama, jangan takut. Dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita mau belajar untuk tidak takut di dalam menghadapi masalah yang menghimpit kita. Kita katakan kepada diri kita, mari kita katakan kepada jiwa kita untuk tidak takut terhadap masalah. Karena di dalam ketakutan tidak ada damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7 katakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu mintalah kepada Tuhan, minta damai sejahtera itu dari Tuhan yang bisa memelihara hati dan pikiran kita
dari rasa ketakutan ini. Ketika ada damai sejahtera dari Allah melingkupi hati kita, maka kita dipastikan tidak akan pernah ada rasa ketakutan lagi. Hal yang kedua, masih dalam Keluaran 14 ayat 13, Musa katakan bahwa janganlah takut dan berdirilah tetap. Ini artinya apa? Berdiri tetap artinya kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, mungkin masalah demi masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini sepertinya tidak ada kunjung berhenti, membuat kita lelah atau bahkan mungkin kita terjatuh. Satu hal yang membuat kita berhasil, ketika kita mau bangkit dari kejatuhan dan kita mau berdiri kembali, bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita mau berdiri kembali. Oleh karena itu, mari kita tetap berdiri dan bangkit kembali di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Maka ada janji Tuhan. Tuhan akan memberikan keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah masalah kita. Hal yang ketiga, di dalam Keluaran 14 ayat yang 16, firman Tuhan katakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Hal yang ketiga yang Musa lakukan, yaitu angkatlah tongkatmu. Tongkat ini berbicara tentang kuasa Tuhan. Dengan tongkat, Musa dapat membelah laut Teberau. Dalam kisah-kisah sebelumnya di tanah Mesir, tulah-tulah yang terjadi yang dilakukan Tuhan, yaitu melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Melalui tongkat ini, Musa juga menggunakannya untuk mengeluarkan air dari batuan yang dapat diminum oleh bangsa Israel. Dan masih banyak mujizat-mujizat lain yang terjadi dengan menggunakan tongkat Musa. Tongkat ini berbicara tentang kuasa Tuhan. Maukah kita menerima kuasa daripada Tuhan itu dalam kehidupan kita? Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu sudah dicurahkan melalui Roh Kudus yang turun dan tinggal di dalam kita. Percayalah bahwa kuasa Tuhan yang ada di dalam kita, melalui kuasa Roh Kudus inilah ada kuasa yang sama yang digunakan oleh Musa melalui tongkatnya. Bapak-Ibu sekalian, di tengah-tengah persoalan kehidupan kita, marilah kita gunakan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus yang akan bisa membelah laut di hadapan kita. Hanya dengan kuasa Roh Kudus yang akan bisa membuka jalan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, jangan takut dan bimbang. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Hal yang keempat yang dilakukan oleh Musa di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-16, Tuhan katakan, ulurkanlah tanganmu. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Laut Teberau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengulurkan tangan ke atas laut. Ada iman dan mau bertindak, maka mujizat pasti akan terjadi. Bapak-Ibu sekalian, otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak ada artinya jika kita tidak mau bertindak atau melangkah dengan iman. Masalah yang kita hadapi harus kita hadapi dengan iman dan keyakinan hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan membuka jalan dan Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita melangkah dan menyelesaikan masalah apapun yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, bertindak dan melangkah dengan iman adalah kunci untuk kita bisa melihat mujizat. Tuhan membuka jalan bagi kita di saat tidak ada jalan. Dapat disimpulkan bahwa pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi rasa ketakutan,
pada saat kita berada dalam situasi yang terjepit sekalipun, firman Tuhan mengingatkan pada kita semua, jangan takut. Dan kita berdiri tetap, atau tetaplah berdiri bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, maka hal ini pasti akan terjadi. Tuhan yang akan berperang untuk kita, dan kita akan melihat saja, dan kita hanya diam saja. Ini janji firman Tuhan di dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Gunakanlah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kuasa Roh Kudus, sebagai orang beriman untuk melangkah dan bertindak di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Tidak ada kuasa lain di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Hanya kuasa Roh Kudus yang mampu melakukan segala perkara. Bersama dengan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, apa yang menjadi masalah yang kita hadapi sekarang ini? Mungkin kita berada dalam satu rasa ketakutan akan masa depan kita. Atau mungkin kita berada dalam situasi yang terjepit saat sekarang ini. Pegang oleh janji akan firman Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percayalah hanya kepada Tuhan Allah kita. Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia mampu melakukan segala perkara. Supaya apa? Kita mengalami satu kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.